Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka praktek coaching. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai observer yaitu Neneng Hapifah, dan sebagai coachnya itu adalah Bu Rina Linawati, dan yang menjadi coachingnya itu adalah Bu Lilis Fatimah. Sebelum kita memulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dilaksanakan pada hari ini? Kompetensi yang diharapkan pada percakapan sekarang itu adalah tentang kompetensi khusus kepada mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya. Kemudian untuk kompetensi, kira-kira kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik akan diobservasi pada sesi diskusi ini, Bu? Insya Allah saya akan mengobservasi kompetensi spesifik pada rencana aksi, ya, rencana aksi, ya, action plan. Ya. Ada satu lagi nih, Bu. Kemudian, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Mungkin saya ingin yang menjadi indikator ketercapaiannya adalah tercapainya solusi yang dikemukakan oleh coach sendiri. Berarti diharapkan adanya solusi ya, Bu ya? Iya. Baiklah, semoga dengan pelaksanaan coaching ini antara coach dan coachee itu bisa menemukan solusi yang diharapkan ya, Bu. Iya. Untuk itu saya persilahkan kepada Bu Rina dan Bu Lilis untuk melakukan sesi coaching. Ya, terima kasih waktunya Ibu Neneng. Sama-sama, Bu. Kita mulai, Ibu. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Lilis. Ayo silakan masuk Bu Lilis. Oh iya Ibu, terima kasih Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Oh, kemarin Ibu Lilis itu WA saya ya? Iya Bu, betul. Iya. Ayo mari duduk di sebelah sini dulu Bu Lilis, biar santai, kita ngobrol santai saja ya Bu ya. Ya, Bu, siap. Ya, gimana Bu Lilis? Sepertinya kalau melihat wajah Bu Lilis ini ada sedikit kegalauan di hati ya Bu ya. Iya Bu, ini kebetulan saya kan kemarin sempat WA Ibu gitu ya Bu ya. Iya. Terus saya gak enak kalau nge-WA aja gitu. Akhirnya saya pengennya ngomong langsung ke Ibu, ngobrol langsung gitu. Jadi hari ini tuh saya pengen cerita ke Ibu gitu ya terkait kegelisahan saya. Ingin mengajukan mutasi kerja Bu, gitu. Iya. Oh, jadi yang mau dibicarakan oleh Ibu Lilis ini ke saya itu tentang proses pengajuan mutasi kerja ya Bu ya? Iya betul Bu. Aduh saya tuh kayaknya udah capek banget gitu Bu, pengen Iya. banget mutasi kerja gitu. Baik Bu, saya paham sekali nih yang Ibu rasakan sekarang. Nah, kira-kira nih, ya dari obrolan kita sekarang ini apa sih sebetulnya yang ingin Ibu Lilis dapatkan? Jadi sebenarnya saya itu ingin apa ya, lebih kepada diperoleh solusi terkait apa yang ingin saya harapkan. Yang pertama ya tadi ya Bu ya, mutasi kerja gitu. Yang mana juga saya sudah sangat apa ya, banyak hal yang saya rasakan, banyak hal yang memang menjadi pertimbangan saya untuk Iya, membulatkan betul. tekad untuk mutasi kerja begitu Bu. Iya. Coba bisa Ibu Lilis jelaskan, apa sih alasan Ibu Lilis ingin mengajukan mutasi kerja? Iya, jadi sebelumnya mungkin Ibu juga udah tahu ya Bu ya,
saya itu kan tinggal di Cisalak. Sementara kan sekolah kita ini itu di SMK 1 Legon Kulon ya Bu ya. Saya itu setiap minggu itu suka merasa tegang, gelisah gitu ya Bu ya. Karena kan saya setiap Senin pagi berangkat dari rumah. Sementara jarak tempuh itu kan 3,5 jam ya Bu ya. Dan saya harus di sini kan ngekos sendirian, sementara saya meninggalkan suami di rumah gitu. Jadi yang pertama sih yang menjadi beban berat banget itu saya tuh sudah lelah Bu, lelah fisik juga psikis gitu. Jadi ini udah capek banget gitu Bu. Saya suka ngerasa kuat gak ya saya itu menjalani kewajiban saya di sini gitu. Itu yang Iya. pertama Bu. Ada yang lain Kalau mungkin? kalau yang kedua, saya itu karena ya tadi saya itu sudah mulai merasa apa ya, kalau saya masih di sini, saya belum maksimal menjalankan kewajiban gitu, Bu. Kenapa? Karena saya sering kan ya, Bu ya, kalau misalkan eh, Senin apel kesiangan gitu, karena memang saya berangkat dari sana juga, walaupun pagi ya tetap nyampainya agak siang Iya. begitu, Bu. Terus Jumat juga saya kan sering meninggalkan kelas sore walaupun memang saya tidak tidak apa tidak tidak meninggalkan jam pelajaran tapi mungkin saya pulangnya lebih awal begitu. Kemudian yang ketiga ini Bu yang paling penting. Iya. Apa Bu? Ya, saya itu kan sudah 4 tahun menikah ya Bu ya. Terus saya itu sampai sekarang belum memiliki momongan gitu. Jadi, saya tuh pokoknya berat banget Bu. Kalau misalkan sekarang udah 4 tahun, saya udah menghubungi dokter juga. Terus dari dokter juga konsultasinya ya begitu. Intinya, kalau kondisinya masih seperti ini, kemungkinan promilnya tidak akan maksimal gitu. Jadi saya disuruhnya silakan mau mutasi dulu atau memang ya promilnya diberhentikan dulu gitu Bu katanya. Iya. Sekarang saya paham Bu, paham sekali dengan perasaan Ibu ya. Bagaimana rasanya kerja jauh dari keluarga, terutama suami ya. Kemudian Iya, mungkin tugas Ibu sebagai pendidik mungkin tidak akan maksimal ya mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian betul. di samping itu juga mungkin Ibu merasa lelah fisik, psikis, Iya, terutama katanya Ibu ingin mendapatkan momongan ya Bu ya. iya, betul Ya, Bu, betul. saya sangat paham sekali ya Bu ya. Nah, kalau ngobrol tentang mutasi kerja ya, mungkin dalam Mhm. proses pengajuannya pasti Bu Lilis itu akan mendapatkan atau mengalami hambatan-hambatan, sehingga proses itu akan sulit Bu Lilis lakukan ya. Nah, kira-kira bisa Bu Lilis Iya. ceritakan hambatannya itu apa saja sih untuk melakukan mutasi kerja itu? Iya, jadi sebenarnya saya tuh berharapnya apa ya, eh, saya sempat gitu ya Bu ya ngobrol dengan Pak Kepala. Terus Pak Kepala bilang katanya, Ibu belum 10 tahun gitu. Jadi saya belum bisa mengizinkan, katanya begitu. Terus saya juga tidak berhenti di situ ya Bu ya. Akhirnya saya juga saya harus tetap berikhtiar gitu. Akhirnya saya menghubungi KCD 4 bagian kepegawaian, nanyain langsung terkait kira-kira bisa tidak kalau misalkan saya itu mutasi tapi tidak memperhatikan DSO. Kemudian dari KCD juga menyampaikannya begitu intinya dua hal yang diizinkan seseorang itu mutasi. Yang pertama karena turut suaminya TNI atau Polri, atau yang keduanya karena memiliki penyakit berat gitu. Terus saya nanya lagi kan ya Bu ya, itu penyakit berat contohnya apa Pak? Terus kata si bapaknya, iya itu Bu, contohnya belum memiliki keturunan gitu. Terus kan saya juga istilahnya sudah punya pegangan kalau misalkan belum memiliki keturunan itu adalah alasan kuat untuk bisa mutasi begitu. Terus untuk tahapan selanjutnya saya juga istilahnya kan harus mencari sekolah tujuan ya Bu ya. Iya, Harus betul. mendapatkan surat lolos butuh dari sekolah tujuan saya nanti gitu. Akhirnya kebetulan dekat rumah itu ada SMA 1 Cisalak, Bu, dan memang jaraknya dekat dan di sana itu membutuhkan guru matematika gitu. Dan setelah saya koordinasi ke sekolahnya kebetulan pakar kurikulumnya itu teman saya gitu. Akhirnya saya memperoleh surat lolos buku yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga pengawas begitu. Jadi seperti itu Bu sebenarnya kalau langkah yang sudah saya usahakan begitu. Iya. Jadi Bu Lilis itu sudah mencoba ya berupaya
untuk apa? Untuk meninggalkan, bukan meninggalkan, artinya di sini Bu Lilis itu sudah menempuh cara untuk menghilangkan hambatan-hambatan pada saat proses mutasi ya. Nah, Iya, kalau saya perhatikan berarti di sini kendalanya Ibu Lilis itu tadi ya, karena adanya prasyarat yang harus 10 iya, tahun ya, memang iya, iya betul. betul itu ya, adanya prasyarat. Kemudian kalaupun mau mengajukan tadi katanya harus turut suami gitu ya Bu ya. Nah Iya, sebetulnya betul. ya, apakah ada rencana atau strategi yang akan menjadi prioritas Ibu Lilis? Yang mana dulu yang akan menjadi prioritas Ibu Lilis di antara yang tadi sudah Ibu Lilis paparkan ke saya? Jadi saya juga berkali-kali gitu ya Bu ya, berkoordinasi juga dengan kepegawaian. Jadi saya tidak ke sana satu kali gitu. Saya sudah dapat surat lolos buku, artinya apa ya, yang paling saya dianggap menjadi kendala kan satu berarti yaitu izin dari kepala sekolah. Tapi kan saya sangat yakin kalau istilahnya bisa diizinkan karena alasan belum memiliki keturunan begitu. Di akhirnya saya memang berinisiatif akan melaksanakan yaitu Bu, konsultasi lagi ke dokter kandungan gitu terkait kendala saya belum memiliki momongan itu apa gitu. Jadi inginnya saya memperoleh surat keterangan dari dokter kandungan yang memang bisa saya bawa ke kepala sekolah sehingga ya saya berharapnya gitu Bu, Iya. kepala sekolahnya bisa tersentuh hatinya gitu Bu, untuk mengizinkan saya mutasi gitu. Ya, Gitu bagus sekali mungkin Bu Bu. Lilis itu strateginya ya. Saya juga Hmm, setuju Bu kalau seperti itu. Jadi untuk menguatkan Bu Lilis ya, berarti untuk hmm, menguatkan Bu Lilis ke kepala sekolah bahwa Bu Lilis itu menempuh cara konsultasi dengan dokter. Ya, jadi untuk hmm, meyakinkan kepala sekolah. Nah, iya betul. selanjutnya nih Bu nih, apa yang akan menjadi komitmen Ibu Lilis untuk melakukan progres itu? Sebelumnya mungkin saya juga tetap ya Bu ya inginnya melaksanakan kewajiban semaksimal mungkin dalam artian selama masih saya di sekolah makan kinerja saya itu yang pertama tentunya. Yang kedua ya tadi Ibu karena memang dari sekolah tujuan sudah dapat suratnya. Kemudian istilahnya berkas-berkas yang lain juga sudah saya berusaha persiapkan begitu. Jadi sebenarnya tinggal satu hal lagi itu gitu. Saya mau berkonsultasi ke dokter kandungan sehingga ketika saya menghubungi kepala sekolah semua berkasnya sudah lengkap dan ya berharapnya seperti itu mungkin Bu. Iya. Bisa apa ya? Bisa menguatkan alasan kepada kepala sekolah kalau memang saya itu serius mutasi dan memang ini untuk kebaikan saya dan keluarga begitu Bu. Iya. Nah, untuk progresnya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu Lilis? Kalau dari yang saya tanyakan ke bagian kepegawaian, sebenarnya kan surat mutasi itu pokoknya terbitnya itu sekitar kalau tidak bulan Juli, bulan Januari. Karena sekarang sudah Desember ya Bu ya, kemungkinan saya targetan itu 1 semester ke depan gitu. Jadi saya Oh berusaha iya. untuk mencari surat-surat segala macam dan harapannya tadi Juli itu sudah keluar surat mutasi kerja begitu Bu. Iya, mudah-mudahan Bu Lilis ya. Jadi memang progresnya ini tidak bisa cepat Bu Lilis lakukan ya. Jadi memang harus Iya betul. menunggu tahun ajaran, mungkin seperti itu ya. Hmm, Iya, betul eh, betul. iya betul Bu. Mudah-mudahan sih progres ini bisa dilaksanakan secepatnya ya Bu ya. Itu kan keinginan Ibu dan Iya. keluarga Ibu ya Bu ya. Iya, Iya. betul Bu. Mohon doanya ya Bu ya. Saya Iya, butuh insya Allah. dikuatkan Saya gitu. dukung Bu Hmm. Lilis ya. Iya. Eh, Terima kasih Bu. Iya, tidak terasa Bu Lilis ya. Kita ini sudah berada di sesi akhir, nggak lama, nggak terasa kita ngobrol-ngobrol ya, Iya, mendengar cerita Ibu Lilis. Nah, berarti iya, saya bisa melihat progres Ibu Lilis itu mungkin paling lambat 1 semester ke depan ya. iya betul Bu. Ya. 1 semester ke depan, Tapi Insya mungkin Allah. Ya, Bu. di sela-sela itu mungkin Ibu Lilis juga akan memberitahu ke saya mungkin ya sampai di mana Iya, perkembangannya seperti itu ya. Ya, saya iya, tunggu Ibu. Bu Lilis ya informasi progres Bu Lilis ya. Mudah-mudahan sih saya harapkan lebih cepat ya.
Iya. lebih cepat proses mutasinya, karena memang Hmm. kalau melihat dari latar belakang kemudian dari permasalahan, memang itu hal yang wajar ya Bu Lilis ya. Iya, Bu Lilis apalagi sebagai tenaga pendidik perempuan gitu kan ya. iya, betul Ya, ibu. intinya kan tadi juga Bu Lilis ingin melaksanakan tugas semaksimal mungkin ya. Iya, betul Bu, itu aduh yang paling penting itu saya ingin maksimal kerja Iya. begitu. Jadi saya tunggu Bu Lilis ya informasi progres ke depannya. Iya Ibu, terima kasih banyak juga ke Ibu ya. Saya setelah melaksanakan pertemuan ini, saya merasa nyaman, saya merasa senang bisa bercerita kepada Ibu. Kemudian saya juga sudah menemukan solusinya, sudah merasa dikuatkan. Insya Allah saya ke depannya akan menyelesaikan apa yang menjadi solusi dan juga tanggung jawab saya gitu. Ya, Mohon doanya amin. ya Bu ya. Amin, amin. Iya, iya, iya. Iya. Mangga Bu, saya tinggal dulu. Berdasarkan hasil percakapan kita tadi, percakapan antara Ibu Rina sebagai coach dan Bu Lilis sebagai coachee itu karena yang dikembangkannya oleh Bu Rina itu adalah ingin meningkatkan kompetensi mampu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, iya. Dan saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sampaikan itu sudah cukup berbobot dan saya sendiri belum tentu bisa melakukan seperti itu Bu. Dan di sini juga Ibu juga tadi kira-kira solusi ya, indikator ketercapaiannya untuk mencari solusi itu juga sudah terlihat ya Bu ya. Iya. Solusinya apa tadi yang Bu Lilis sampaikan itu? Ya, intinya solusinya itu Bu Lilis itu sudah berupaya, berusaha semaksimal mungkin menghadap kepala sekolah, sampai ke kepegawaian di kantor wilayah 4, kemudian bahkan sampai berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Nah, itu sudah luar biasa kalau menurut saya usahanya. Jadi Ibu hanya memberikan pertanyaan yang menuntun Bu Lilis untuk mencari solusi ya Bu ya. Iya. Kemudian apa Ibu merasa kemampuan Ibu dalam bertanya, memberikan pertanyaan berbobot ini menurut Ibu apakah sudah cukup atau masih perlu dikembangkan? Kalau menurut saya sih masih perlu dikembangkan, karena kita kan harusnya itu selalu berusaha untuk lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan di proses coaching-coaching selanjutnya saya bisa memberikan lagi pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Iya, betul sekali. Nah, rencananya nanti setelah proses coaching ini mungkin ada proses coaching lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi selain membuat pertanyaan berbobot? Mungkin mendengarkan aktif apa yang diungkapkan oleh coach gitu. Iya, lebih fokus Lebih lagi fokus barangkali ya. lagi ke sana. Terima kasih Bu, demikian selesai kita melaksanakan praktek coaching ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.